Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Kabar baik teman, kabar baik teman, itu yang ingin aku dengarkan. Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Kabar baik teman, kabar baik teman, itu yang ingin aku dengarkan. Ada Yesus di hatiku, ada Yesus di hatimu. Dia buat hidup jadi lebih indah bersama Yesus. Everything is okay. Shalom, apa kabar adik-adik hari ini? Puji Tuhan. Aku yakin dan percaya semua kita yang ada, baik enci-enci ada di gereja maupun adik-adik yang ada di rumah, semua dalam lindungan Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat pujian tadi. Apa kabar teman? Apa kabar teman? Sambil pakai gerakan seperti yang enci-enci tunjukkan awal ibadah tadi. Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Kabar baik teman, kabar baik teman, itu yang ingin aku dengarkan. Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Kabar baik teman, kabar baik teman, itu yang ingin aku dengarkan. Ada Yesus di hatiku, ada Yesus di hatimu. Dia buat hidup jadi lebih indah bersama Yesus. Everything is okay. Tuhan, bersama dengan Yesus kita akan menghadapi kehidupan yang lebih baik lagi. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan buka ibadah sekolah minggu ini dengan doa, dan doa akan dibawakan oleh Enci Ati. Puji Tuhan, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita boleh berkumpul lagi di tempat ini, di rumah gereja, dan juga adik-adik yang ada di rumah, dan kita akan mulaikan ibadah ini. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pagi hari ini Tuhan, di hari Minggu ini, kami anak-anak sekolah minggu, juga guru-guru sekolah minggu, boleh terkumpul Tuhan Yesus, karena semuanya ini karena anugerah-Mu, karena berkat-Mu yang terindah yang sudah Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh beribadah bersama, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulaikan ibadah kami pada hari ini. Kami buka hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, undang semua berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama lagu Setia, Setia, Setia. Setia, 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 setia pada Yesus. Setia, 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 setia pada Kristus. Baca Alkitab, rajin berdoa, yuk beribadah sekolah minggu. Jangan lupa juga bersaksi kepada teman-teman.
teman. Sekali lagi. Setia, 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 setia pada Yesus. Setia, 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 setia pada Kristus. Baca Alkitab, rajin berdoa, yuk beribadah sekolah minggu. Jangan lupa juga bersaksi kepada teman-teman. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Dan saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Meike Selano Kawet Master Teologi. Dan sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang baik, tibalah di ibadah sekolah minggu ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Memberkati kami semua Tuhan, agar cerita firman Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami dapat melakukan itu di tengah-tengah kami beraktivitas. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, dan pembacaan firman Tuhan akan dibacakan oleh Encik Ella. Adik-adik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah, saat ini kita akan membaca Alkitab. Dan pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Keluaran 14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-31. Keluaran 14 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-31 dengan judul Menyeberangi Laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel dan dari terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelalah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu juga jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliput orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda."
Musa mengeluarkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah pembacaan kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Meike Selano Kawat, Master Teologi. Pada Ibu kami persilakan. Shalom adik-adik. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam persekutuan ibadah sekolah minggu, walaupun kita ada di rumah kediaman kita masing-masing. Nah adik-adik, sekarang ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab tentang bagaimana Tuhan menuntun orang-orang Israel melintasi Laut Teberau setelah mereka dibebaskan dari tanah perbudakan di Mesir. Nah adik-adik, siapa yang tahu ya mengapa di depan rumah kita dipasang bendera merah putih? Oh, ada yang tahu? Oh iya, ternyata kita sebagai bangsa Indonesia sedang memperingati kemerdekaan negara kita. Berapa tahun kita merayakan ulang tahun kemerdekaan? Benar, 75 tahun. Adik-adik yang masih kecil sudah tahu angka 7? Ayo kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Angka 5 siapa yang tahu? Ayo kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk tangan adik-adik, hebat. Semuanya sudah tahu berhitung. 1 sampai 10 tahu ya. Jadi kita boleh merayakan kemerdekaan negara kita 75 tahun di tanggal 17 Agustus tahun 2020 ini. Nah adik-adik, bangsa kita boleh merdeka karena anugerah Tuhan. Itu juga yang dialami oleh umat Israel atau bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Tuhanlah yang sudah memerdekakan mereka dari tanah perbudakan di Mesir. Tuhan yang membebaskan mereka dengan tangan Tuhan yang kuat. Nah adik-adik, ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir, Tuhan menuntun mereka melintasi padang gurun. Tetapi penyertaan Tuhan itu tetap mereka rasakan melalui tanda ada tiang awan dan tiang api. Nah adik-adik, betapa senangnya umat Israel yang sudah tidak lagi menjadi budak di tanah Mesir. Mereka dipimpin oleh Musa dan Harun. Dari anak-anak sampai kepada orang tua, mereka berjalan bersama-sama melintasi padang gurun menuju ke tempat yang sudah disiapkan atau dijanjikan oleh Tuhan. Nah adik-adik, satu ketika mereka diperintahkan Tuhan untuk berkemah di tepi laut. Nah pada waktu itu tentu mereka berharap bahwa mereka dapat melanjutkan perjalanan lagi.
Tetapi ternyata satu kali mereka mendengar, wah, apa yang berbunyi di belakang mereka ya? Ternyata ada tentara bangsa Mesir yang mengejar mereka. Adik-adik, kita ingat bahwa Raja Firaun, Raja Mesir, pertama-tama mengizinkan mereka untuk keluar dari tanah Mesir. Waktu itu ada tulah ke-10 di tanah Mesir, yaitu kematian anak laki-laki sulung dari semua keluarga-keluarga orang Mesir. Sehingga Raja Firaun membiarkan, pergilah kalian keluar dari tanah Mesir. Tetapi pada akhirnya Raja Firaun ini menyesal. Mengapa kita membiarkan budak-budak itu, orang Israel itu keluar dari tanah Mesir? Sehingga mereka memutuskan untuk menyiapkan lagi 600 kereta, membawa rakyat dan perwira-perwira terbaik dari Mesir untuk mengejar orang-orang Israel. Nah, adik-adik, ketika orang-orang Israel ini mendengar dan melihat ada tentara-tentara Mesir di belakang mereka, mereka sangat ketakutan. Wah, bagaimana? Kita mau lari kemana ya? Sementara di belakang kita ada tentara bangsa Mesir, di depan kita ada laut. Karena itu adik-adik, mereka mulai berseru-seru kepada Tuhan. Di pihak lain, mereka juga mulai marah kepada Musa yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka katakan, Musa, mengapa kamu membawa kami keluar dari Mesir? Apakah tidak ada kuburan di tanah Mesir? Apakah kamu mau membiarkan kami mati di padang gurun? Bukankah kami mengatakan sejak di Mesir, lebih baik kami tetap tinggal saja sebagai budak di tanah Mesir daripada keluar untuk melintasi padang gurun, nanti kami mati di situ. Nah, adik-adik, Musa sebagai pemimpin umat mendengar keluh kesah dari bangsa Israel. Tetapi dengan keyakinan iman kepada Tuhan, Musa kemudian mengatakan kepada orang-orang Israel itu, diam dan tenanglah. Tangan Tuhan yang kuat yang akan menolong kita. Orang-orang Mesir yang kamu lihat pada hari ini tidak akan kamu lihat lagi di kemudian hari. Tuhan yang akan berperang melawan orang-orang Mesir. Kita hanya diam saja. Nah, adik-adik, ucapan Musa ini tentu meneguhkan iman dari orang-orang Israel. Kemudian Musa datang berdoa memohon petunjuk dari Tuhan. Dan Tuhan katakan, diamlah, tenanglah, tetaplah berjalan. Nanti Tuhan yang menyatakan kuasanya. Nah, adik-adik, Musa kemudian menuntun perjalanan kehidupan bangsa Israel selanjutnya dengan tangan yang memegang tongkat. Semalam-malaman itu Tuhan menurunkan kabut di antara perkemahan orang Israel dengan tentara Mesir yang mengejar mereka. Nah, adik-adik, keesokannya Tuhan meniupkan angin timur yang sangat keras dan Tuhan menyuruh Musa untuk menggerakkan tongkatnya membelah laut Teberau, sehingga laut Teberau itu terbelah. Airnya itu menjadi tembok di sebelah kiri dan sebelah kanan, dan di tengah-tengahnya ada tanah yang kering, di mana orang-orang Israel boleh melewati tanah yang kering. Luar biasa ya adik-adik. Bayangkan orang-orang Israel dari anak-anak sampai orang-orang tua, rombongan yang besar melintasi laut Teberau yang sudah terbelah dua. Tembok di sebelah kanan dan sebelah kiri adalah air laut, dan ini semua karena perbuatan Tuhan. Tiang awan yang menjadi tanda penuntun orang-orang Israel atau tanda kehadiran Tuhan, dia bergerak berpindah. Sebelumnya ada di depan, sekarang dia berpindah ke belakang. Rombongan orang-orang Israel, dan mereka terus melintasi laut Teberau sampai selamat tiba di seberang. Sementara adik-adik,
tentara Mesir mengejar orang-orang Israel. Tetapi Tuhan membuat kereta mereka itu goncang. Jalannya tidak lagi lurus dan mereka sangat ketakutan. Wah, bagaimana kita bisa mengejar orang Israel ya kalau keadaan kita seperti ini? Akhirnya dalam keadaan takut, orang-orang Mesir itu bermaksud untuk kembali. Tetapi Tuhan mengatakan kepada Musa, angkatlah lagi tongkatmu, sehingga air laut itu kemudian berbalik. Dia menutupi kereta-kereta, rakyat, tentara-tentara orang Mesir, sehingga mereka mati tenggelam di Laut Teberau. Nah adik-adik, luar biasa cara Tuhan ya. Ketika orang-orang Israel yang dikejar oleh tentara Mesir tidak lagi melihat jalan karena ada lautan di depan mereka, Tuhan menyatakan keselamatan dengan membukakan jalan. Karena itu kita mau belajar bersama dari cerita ini. Yang pertama adik-adik, bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan selalu menuntun dan menyertai perjalanan kehidupan kita. Yang kedua adik-adik, kita belajar bahwa ketika kita mengalami kesulitan atau kesusahan di dalam perjalanan kehidupan kita, berserulah kepada Tuhan. Carilah Tuhan, datang berdoa kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan petunjuk. Pasti Tuhan akan membukakan jalan bagi kita. Dan yang ketiga adik-adik, ketika Tuhan sudah menjawab doa-doa kita, Tuhan memberikan jalan dari setiap persoalan-persoalan kita, Tuhan memberkati kita dengan berbagai cara. Jangan lupa untuk selalu memuji Tuhan, selalu menaikkan syukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, itulah cerita kita di saat ini. Kiranya cerita firman Tuhan ini akan selalu kita ingat dan boleh menjadi berkat dalam perjalanan kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Ya adik-adik, menyambut firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi, kita menyanyi bersama-sama lagu Saya Ingat, Saya Siap Melakukan. Saya ingat, saya siap melakukan. Saya ingat, saya siap melakukan. Saya ingat, saya siap, saya siap, saya ingat, saya ingat, saya siap melakukan. Sekali lagi. Saya ingat, saya siap melakukan. Saya ingat, saya siap melakukan. Saya ingat, saya siap, saya siap, saya ingat, saya siap melakukan. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pujian tadi. Dan adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi bersama-sama apa arti diakonia. Apa arti diakonia? Apa arti diakonia? Memberi persembahan dengan sukacita, itulah diakonia. Sekali lagi. Apa arti diakonia? Apa arti diakonia? Memberi persembahan dengan sukacita, itulah diakonia. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menutup ibadah sekolah minggu ini dengan doa syafaat. Dan doa akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Meike Selano Kawet, Master Teologi. Saat ini kita akan menghadap Tuhan di dalam doa. Karena itu mari kita
Ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang mengucapkan syukur dan berterima kasih sebab Engkau Tuhan tetap menuntun, tetap menjaga, bahkan menyertai perjalanan kehidupan kami. Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu secara khusus di Gemim Kalvari Malalayang 1 dari kolom 1 sampai kolom 17, kami boleh menikmati kehidupan yang diberkati. Meskipun keadaan kami ya Tuhan menjadi berbeda seperti waktu-waktu yang lalu. Kami lebih banyak berdiam di rumah. Kami belajar dari rumah. Kami jarang untuk berkumpul atau bermain bersama dengan teman-teman. Oleh karena saat ini kami sedang menghadapi pandemi virus corona. Karena itu Tuhan, kami memohon biarlah Tuhan menyatakan kuasa Tuhan agar pandemi virus corona di muka bumi ini segera berlalu. Tuhan menolong kami sebagai anak-anak supaya kami boleh melewati hari-hari hidup ini dengan mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak, baik kami di masa-masa pertumbuhan maupun ketika kami sudah boleh bersekolah walaupun dari rumah kami masing-masing. Tolonglah kami ya Tuhan, jadikanlah kami anak yang patuh, yang dengar-dengaran terhadap orang tua, mama, papa, oma, opa, kakak, keluarga yang ada di rumah. Terlebih ketika kami mengisi waktu kami untuk belajar, untuk bermain, dan juga aktivitas yang lain, supaya meskipun masih kanak-kanak, kehidupan kami sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami memohon Engkau jaga lindungi kami dari berbagai mara bahaya, malapetaka, bahkan sakit penyakit, termasuk kiranya Tuhan menghindarkan kami dari virus corona. Kami berdoa Tuhan berkati mama, papa, oma, opa, kakak, adik, seisi rumah kami. Lindungilah mereka juga ya Tuhan, ketika mereka bersama-sama di dalam rumah maupun ketika mereka bekerja di luar rumah, supaya mereka tetap sehat, supaya mereka juga terhindar dari virus corona. Tuhan berikan mereka kesabaran dalam mendidik, dalam menjaga, dalam mengasuh kami. Tuhan, kami bermohon Engkau juga yang akan menilik kami sekalian sebagai anak-anak sekolah minggu, supaya kami terus bertumbuh sehat dan kuat di lingkungan di mana kami ada, secara khusus di tengah-tengah persekutuan Jemaat Gemim Kalvari. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang selalu setia memberi diri mereka dalam kerja pelayanan. Tuhan memberkati bersama dengan keluarga mereka, supaya juga mereka tetap penuh sukacita, mereka tetap sehat, diberikan umur panjang, dan kami boleh berjumpa bersama ketika masa pandemi COVID-19 ini boleh berakhir karena pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati Penatua Engku Oi bersama dengan teman-teman yang lain yang memberi diri sebagai guru-guru sekolah minggu, sebagai pengasuh, baik yang ada di rumah gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa supaya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Pemerintah yang ada diberikan hikmat dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kami bersyukur kami boleh menikmati kemerdekaan yang dianugerahkan Tuhan kepada bangsa kami, yang di tahun 2020 ini tanggal 17 Agustus kami boleh memperingati hari ulang tahun ke-75 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Biarlah bangsa kami boleh menjadi bangsa yang terus maju dan jaya dalam perlindungan Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah menyiapkan persembahan untuk kami kumpulkan. Kami percaya Tuhan bahwa
persembahan kami boleh menjadi berkat untuk pelayanan gerejamu. Inilah doa kami, ucapan syukur kami Tuhan, yang kami mau bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami untuk berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini, kita akan menyanyikan satu buah lagu. Undang semua untuk berdiri, kita menyanyi bersama-sama, Telah Lama Ku Cari-Cari. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, syalala Yesusku luar biasa. Syalala Dia Raja segala raja. Syalala aku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Syalala aku dipakai olehnya. Syalala sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Yesus yang mulia. Nah, adik-adik, demikian ibadah sekolah minggu kita saat ini. Kita jumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.